Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini tamu channel saya adalah sahabat saya sejak saya masih remaja, yaitu Mas Tanto Supiyadi, atau yang lebih dikenal sebagai Profesor Dr. Sutanto Supiyadi. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa bagi saya, juga bagi teman-teman seniman dan budayawan, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Ya, beliau ini bisa main drama, bisa main baca puisi, bisa menjadi master ceremony. Bahkan beliau ini pada saat muda adalah salah satu presenter andal di stasiun TVRI Surabaya. Nah, namun sebagai sosok yang generalis, beliau ini saya kenal dengan dua komitmennya yang tidak pernah putus. Tentu ini subjektif buat saya, yaitu sebagai seorang budayawan, seorang yang peduli dengan seni budaya di kota Surabaya, dengan kantong seni budayanya Rumah Dedi Sutanto Supiyadi, dan sebagai penulis buku. Menurut catatan saya, beliau ini adalah penulis 100 judul buku yang luar biasa buat saya. Jarang di Jawa Timur ini seseorang yang bisa menulis buku sebanyak itu. Nanti teman-teman pirsawan, teman-teman pemirsa channel saya akan bisa mengetahui sejauh mana keterlibatan beliau dalam dunia seni budaya dan kepenulisan buku. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mungkin tadi sudah saya awali dengan prolog tentang keterlibatan Profesor Sutanto Supiyadi di berbagai kiprah. Namun menurut saya ada dua yang menonjol, yaitu sebagai seorang budayawan, penggiat seni budaya dengan rumah dedikasi yang begitu ajak, begitu komitmen, begitu konsisten, begitu amanah dalam menggerakkan dunia seni budaya dengan kantong-kantong yang telah digerakkan oleh Profesor Dr. Sutanto Supiyadi, dan sudah menulis dengan 100 judul buku. Mohon dijelaskan, Prof. Ada satu hal yang kadang persoalan energi. Kalau 100 ya, tapi dewasa ini kita tidak bisa mengetik sampai lebih dari 5 jam. Paling 3 jam sudah lelah. Kelelahan itulah yang saya tidak akan manage ya. Tapi perlu ketahui, sejak saya agak sakit-sakitan ini, setiap malam tidak bisa tidur. Tapi saya tidak berani dengan menggunakan pil tidur, tidak berani. Tapi pada saat itulah saya ajak untuk bertambah menulis, meskipun cuma 3 jam. Tapi kontinu ya. Kontinu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dan ini jarang loh ya, di Surabaya ini ada seorang penulis buku hingga bisa menulis 100 judul. Saya pikir jarang. Atau mungkin di Indonesia ya jarang. Saya menulis 100 karena ada beberapa buku yang buku materi kuliah. Contoh nanti dalam buku yang saya keluarkan tentang Kanigara, itu yang saya launching kurang lebih 40. Yang saya launching. Yang tidak saya launching kan 60-an. Oh gitu ya. Yang tidak saya launching akan saya bentuk buku baru. Ini yang tidak di launching. Yang saya launching kira-kira 40 sekian. Tapi yang saya temukan masih 40-an. Yang saya temukan. Jadi mencari datanya, fotonya, siapa pengantarnya, itu kan bongkar-bongkar. Setengah mati bongkar-bongkar. Nah, akhirnya ketemu antara kurang lebih 40. Terus yang kita launching itu cuma 40-an.
Kemudian tadi disebutkan oleh Profesor Tanto tentang bisa menulis sebanyak 100 judul buku itu karena sesuatu yang konsisten ya, sesuatu yang istiqomah. Tapi selain itu ada nggak kiat selain istiqomah dan konsisten tadi? Tentu ada. Ya, mungkin Tentu bisa ada. disebutkan. Jadi kalau saya berpikir begitu saya menulis, saya letakkan lagi. Ketika mood itu muncul, Ya, saya mulai lagi. gitu ya. Dan saya akhiri dengan kata me atau di. Ya, ya, ya. Alihnya tidak sampai pada titik. Ya, ya. Saya niru Muti Gobusnya. Oh gitu ya. Menulis alihnya jangan sampai berhenti pada titik. Ya, ya. Berhentilah pada di atau me. Oh gitu ya. Sebab begitu besok kita kerjakan lagi, Ya, ya. yang semula kita katakan me, Gio. Saya ada. Besok berubah lagi. Ya, ya. Mau yang lainnya, mau yang Ya, ya. atau di lainnya, di lainnya. Ya, ya, ya. Tidak harus mencium, mungkin ada sesuatu lebih dari itu. Ya, ya, ya. Saya begitu. Jadi saya teorinya Mutinggo ini Ya. saya ambil. Oh gitu. Saya baca Mutinggo ini kira-kira tahun 70-an. Oh gitu ya. Ngomong begitu Mutinggo. Ya, ya, ya. Mutinggo Bushe. Ya, ya. Jadi continuity saya juga ada teori-teori semacam itu. Jangan langsung titik, berhenti sudah. Ya, Kalau berikutnya itu bisa berkembang. ya, ya. Nah, itu mood Mood ya. Mood itu harus dijaga ya. Harus dijaga. tidak gampang, Harus dirawat. tidak gampang, tidak gampang. Terus gini loh, pernahkah Profesor Tanto itu dalam satu kesempatan, dalam satu waktu menulis 3 judul buku misalnya, lebih dari 1, pernah nggak? Ya, dua. 2 ya? Jadi tadi saya masukkan sebentar, nggak bisa jalan. Oh Atau gitu, 2 ya Wali-wali. Kan Di kakak mungkin. ada pengarang yang katanya zaman belum ada komputer, mesin ceknya ada 3 apa 4 tuh. Nggak ada. Tek, 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 tek. nggak bisa. Nggak Ya, bisa. ya, Nggak ya, mungkin. ya, ya. Saya nggak mungkin, mungkin Ya, ya. yang lain mungkin. Ya, ya, Karena apa? Eman gitu loh. ya, ya. Ada perasaan waktu itu, tak balik mana? Ketemu lagi di sama Ya, ya. Israel. Kalau saya berpikir zaman dulu mesin ketik, ya mungkin keahliannya mereka. Ya, yang bikin saya itu heran, takjub dan mungkin kagum ya. Itu di tengah kesibukannya sebagai seorang guru besar, bahkan membimbing mahasiswa S2 dan S3, itu masih sempat-sempatnya nulis buku itu. Itu yang luar biasa. Ya, ada satu begini. Pada waktu saya berbicara tentang kebudayaan, ada teman-teman itu yang tidak menulis, ya teman-teman tidak menulis. Nah, yang tidak menulis ini yang kemudian saya katakan evolusi kebudayaan, kemancekan. Kita tidak ingin begitu. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi kemancekan, maka kita sebagai agen kebudayaan, bagaimana kita mampu itu terus merangsang, mengembangkan pikiran-pikiran baru terhadap budaya. Jadi tidak gampang kemudian lantas kita dengan gampangnya kemudian tentu kita mencari. Katanya Prof. Tandio itu pernah saya bilang, shoot and shoot again. Meneliti lagi, terus. Jangan putus. So ketika kita putus, sama aja kita adu malas. Satu hal, one thing yang harus diingat adalah menulis itu gampang kalau laptop sudah dibuka. Ya betul ya. Siapa ya, yang buka? Istri saya. Ya, juga ya. Istri saya. Dia tak buka loh, Pak. Ya. So kalau enggak, yang pertama kali membuka kita adu malas. Malas, ya. Tapi kalau nyonya sudah buka, kita buka. Ya. Belum ada kan? Ya. Kita buka loh, Pak. Ya. Asik kan? Karena menulis dengan semangat suka itu kan karena menulis dengan perasaan dan hati ya. Kan gitu ya. Iya. Ya. Terus gini Prof, ini buku itu kan ibarat anak kandung ya, Tapi mohon maaf, ada nggak di antara anak kandung yang jumlahnya 100 itu yang menjadi
Maaf ini, Sebentar. kesayangan Profesor. Sementara ini Iya. meredesain konstitusi. Oh iya. Iya. Meredesain konstitusi itu saya pikir ketika reformasi terjadi, maka oleh Lesri Indra, Prof. Sumantri, Adnan Puyung, F. Salofata diminta untuk di launching di Hotel Kemang Jakarta. Saya diminta untuk dari Sabang dan Merauke bicara tentang meredesain konstitusi. Nah, Zila Rendra ingat ketika Surabaya saya katakan tidak bisa, Anda punya gagasan tidak bisa. Gagasan apa? Panggil kan. Mana gagasan ini? Meredesain konstitusi. Kalau konstitusi tidak diredesain tetap begini. Nah, itulah kemudian banyak teman-teman, apa hubungannya dengan kebudayaan? Apa hubungannya dengan saya bilang, tidak usah contoh saya. Udo Wijaya, Amak Paljo itu sarjana hukum semua. Iya, iya. Trisno Sumarjo itu sarjana hukum Gunawan semua. Muhammad. Gunawan Muhammad itu sarjana hukum semua. Iya, iya. Kenapa? Cara menjawab bagaimana saya? Iya, iya. Saya bilang, sebelum saya masuk hukum, saya sudah cinta sastra. Iya, iya. Saya sudah cinta pada budaya. Banyak orang, kok iso kan? Saat dulu itu saya sudah bergumul dengan persoalan-persoalan budaya yang ketika kita itu sana ketika kita masih bau kencur, ya kan? Kita sudah bergumul dengan itu. Nah, itu. Terus gini dok, sekarang mungkin kita bicara tentang rumah dedikasi ya. Ya. Rumah dedikasi Sutanto Setiadi ini luar biasa ini. Dulu sebelum pandemi itu kalau saya lihat status Facebooknya Profesor Tanto 2 minggu sekali mesti ada diskusi pementasan. Yang terakhir saya lihat pementasannya ini Mas Maimura ini ya. Lantas Prof. Budi Oh iya, Dharma. iya. Terakhir saya kasih itu udah. Prof. Habis Maimura, Prof. Budi Dharma. Oh iya Pak Budi Dharma. Iya. Setelah itu Ya ya. bulan Maret saya Ya. rencanakan si Jakarta itu siapa? Karina Supeni. Oh iya. Gak bisa. Iya, iya. Karena COVID ya. Oke. Karina Supeni, aduh sayang. Tetapi itu buat saya ini rumah dari Sutanto Setiadi itu membekas sekali. Mungkin satu-satunya yang kantong budaya ya, yang bisa dicatat ya, itu Sutanto Setiadi, kemudian Bengkel Muda, kemudian kalau yang di Pasuruan itu ada Omah Fatma punya Wina Bojonegoro. Betul. Kemudian kalau di Blitar itu ada Bagus Mutu Parto. Nah, yang terakhir ini yang terbit pada masa pandemi ini yang Tanah Merdeka ya, punya Cak Maimura ini, penggiat ujung ini. Saya belum pernah datang, tapi saya lihat Saya sudah. pidato kebudayaan Profesor Sutanto, waduh ini aku belum lama. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya, keterlibatan Mas Tanto dalam kantong budaya ini loh. Kok bisa 2 minggu sekali loh, sebulan sekali aja susah loh, kalau lagi 2 minggu sekali ini. Ini Ya. luar biasa. Ya, tentu aja Ya, ya. bantuan teman-teman. Ya, ya. Tangan saya tidak hanya tangan Sutanto, tapi tangan mahasiswa. Ya. Oleh karena itu, kalau finansial oke ya, tapi tangan-tangan untuk bergerak ini kan mahasiswa. Ya, ya. Oleh karenanya maka setiap kali mahasiswa itu kan, mahasiswa sekarang tidak seperti saya dulu, kritis banget, ini tidak bisa ini. Saya tantang mereka, kalau yang saya datangkan itu seorang politisi, biarin saja, kita tidak akan mungkin mereka, dia akan mau untuk bergabung dengan mereka. Biarin dia bicara, kita akan tetap independen. Ya. Itulah mahasiswa, hebatnya mahasiswa. Pernah suatu ketika saya datangkan politisi, mentor semua, Ya, ya. malah bertanya apa itu. Jadi asik kan, asik. Nah kenapa saya datangkan Karina Supeni dengan harapan, you itu tidak bisa ngomong tentang ini aja, tapi planet-planet juga penting. Ya, ya. Sementara negara lain sudah berada di planet, kita belum ada di planet loh. Ya, ya. Sayang waktu itu Maret diputuskan COVID sampai sekarang. Ya, ya. Sampai sekarang. Ya. Sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Ya.
Terus begini Bob, ya teman-teman persawan peminat channel informasi Amang Mawardi, hari ini adalah ulang tahun Profesor Sutanto Supyadi yang ke-69. Semoga di umur beliau dan umur-umur selanjutnya kita harapkan Profesor Sutanto Supyadi ini tetap berkarya, terus berkarya dengan buku-bukunya, dengan event-event seni budayanya meskipun dalam keterbatasan di tengah pandemi. Nah, selamat ulang tahun Prof. Matur suwun. Semoga tetap sehat semangat. Amin. Nah, arti 69 bagi Profesor Tanto itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Saya tidak terpengaruh dengan 69 yang katanya bisa diputar balik. Ya. Tapi saya ingat ketika tahun 70 nanti, ke-70 nanti, buku saya cuma isinya teman-teman. Buku itu misalnya Mas Sama, Mas Lemura, ya tentu tidak 2 lembar. Mungkin pikiran satu artikel. Jadi tidak ada apa-apa, cuma tidak ada saya, tapi teman-teman ngomong tentang. Itulah kemudian itu 70 kan. Kalau gitu 69 saya ini kan boleh kan saya ngomong tentang buku saya yang sudah saya launching. Boleh kan? Ya sudah. Itu kesan Allah. Jadi ingat 70 dulu, baru saya tarik ke 69. Kalau itu sebelum masuk 70 saya boleh dong saya mengajukan inilah saya, inilah buku saya, semacam itu. Tapi saya tambahi dengan kesan pada saat. Demikianlah teman-teman perbincangan malam ini dengan Profesor Dr. Sutanto Supyadi, seorang budayawan, penggiat seni budaya dan penulis 100 judul buku. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ada pesan-pesan untuk persawan? Bagi teman-teman mahasiswa, saya pikir sudah harus mulai menulis. Sudah sebagai kondisi sine qua non, sebagai satu syarat mutlak bahwa mahasiswa harus menulis. Bagaimana juga? Seperti halnya saya katakan S1 itu harus sekian buku. Ya, C katakanlah minimal 50. S2 harus 100 lebih. S3 mungkin 500 plus separuhnya adalah bahasa Inggris. Nah kalau tidak mulai menulis sekarang bagaimana? Itu persoalan. Jadi menulis sebagai kondisio sine qua non. Kondisi sine qua non itu adalah syarat mutlak orang harus menulis apapun yang ditulis. Luar biasa. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.